satu persatu kader-kader partai politik yang menduduki jabatan publik entah sebagai gubernur, bupati, atau menjadi menteri terjerat kasus tindak pidana korupsi dan kena OTT KPK. Pertanyaan saya, apakah ada aliran dana yang masuk ke partai dari perbuatan melawan hukum korupsi yang dilakukan oleh kader-kadernya yang menduduki jabatan sebagai pejabat publik? Selamat sore, saya Ngurah Erlin Punarbawe dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Praktik pemimpin daerah yang mengalirkan dana hasil korupsi ke partai politik merupakan isu serius yang kerap muncul dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Ada beberapa kasus yang menjadi perbincangan sekaligus pergunjingan publik adalah kasus mega korupsi Wisma Atlet dan Hambalang yang melibatkan banyak sekali elit-elit Partai Demokrat dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nasaruddin. Bahkan nama putra kedua Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono, berkali-kali disebut namanya dalam setiap persidangan yang disampaikan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nasaruddin. Nama Ibas Edi Baskoro Yudhoyono sekali lagi sering dan berkali-kali disebut terlibat dalam mega korupsi dan skandal korupsi Wisma Atlet dan Hambalang. Lalu peristiwa yang terbaru yang terjadi yang melibatkan kader Partai Nasdem, SYL, Syahrin Yassin Limpo. Dalam persidangan, jaksa KPK menyebut adanya dugaan aliran dana miliaran rupiah dari SYL ke Partai Nasdem. Bendahara Umum Partai Nasdem bahkan mengakui adanya penerimaan dana transfer dari SYL meskipun diklaim sebagai bantuan bencana. Lalu yang kemudian di tahun 2022 yang menyita perhatian publik adalah koruptor termuda yang disematkan kepada Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis. Dalam kaitannya kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud. Meskipun kemudian Partai Demokrat membuat klarifikasi tidak ada aliran dana yang masuk ke partai sebagaimana yang dijadikan perbincangan publik, apakah ada aliran dana ke partai dalam berbagai macam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader-kader partai politik tertentu yang menduduki jabatan publik entah sebagai menteri, gubernur, atau bupati. Kemudian di penghujung tahun 2025, dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menduduki jabatan sebagai bupati. Di bulan November, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kena OTT KPK. Lalu di bulan Desember, kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ade Koswara Kunang yang menjabat sebagai Bupati Bekasi dan juga didampuk sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Bekasi periode 2025 hingga 2030 kena OTT KPK. Lagi dan lagi kemudian muncul pertanyaan yang mencuat ke hadapan publik. Adakah aliran dana hasil korupsi masuk ke partai politik? Hal itu menjadikan banyak pihak kemudian beramai-ramai mempertanyakan hal serupa. Aliran dana hasil tindak pidana korupsi ke partai politik dapat menjerat baik individu pelaku korupsi maupun partai politik itu sendiri. Meskipun mungkin dalam fakta-fakta persidangan tidak ditemukan adanya aliran dana yang masuk ke partai, dana hasil tindak pidana korupsi dalam fakta persidangan tidak masuk ke partai politik.
Akan tetapi publik pasti akan terus mengaitkan bahwa kader partai tertentu ini, entah Partai Demokrat, Partai Nasdem, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, dan lain sebagainya, yang kadernya melakukan tindak pidana korupsi, masyarakat otomatis akan mengaitkan antara pelaku tindak pidana korupsi dengan partai yang mengusungnya. Diakui atau tidak, disadari atau tidak. Upaya pencegahan mungkin sudah kerap dilakukan baik oleh lembaga penegak hukum maupun oleh partai-partai politik itu sendiri. Akan tetapi apa yang menyebabkan lagi dan lagi peristiwa OTT, peristiwa tindak pidana korupsi terjadi lagi dan lagi? Terbongkarnya kasus OTT dua bupati, yang pertama Bupati Ponorogo, lalu kemudian Bupati Bekasi, yang keduanya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian beramai-ramai mengaitkan apakah karena hal ini RUU perampasan aset seolah mandek di tangan DPR RI, terutama di Komisi 3 DPR RI, yang sepanjang yang saya tahu RUU perampasan aset itu ada di bawah kewenangan Komisi 3 DPR RI. Jika kemudian saya secara pribadi mempertanyakan berkaitan dengan pernyataan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu dalam sebuah kesempatan, Adian Napitupulu mengatakan PDI Perjuangan bukan tidak setuju RUU perampasan aset itu segera dibahas lalu diundangkan atau disahkan menjadi undang-undang. Dan menurut Adian Napitupulu yang wajib urgen untuk dilakukan adalah reformasi lembaga-lembaga penegakan hukum. Pertanyaan saya kemudian, apakah berulang-ulangnya kejadian OTT yang dilakukan oleh KPK atau pengungkapan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak menjadikan itu sebagai sebuah warning bagi partai politik, bagi anggota DPR RI, terutama Komisi 3 DPR RI yang menaungi permasalahan hukum, untuk tidak memandang perlu sesegera mungkin membahas lalu kemudian mensahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang perampasan aset. Itu payung hukumnya. Persoalan nanti akan ada tambahan atau ada yang akan diperbaiki, ditambah dan lain sebagainya. Itu nanti dalam pembahasan, entah dalam pembentukan panja dan lain sebagainya di Komisi 3 pada saat pembahasan awal RUU perampasan aset. Pada demonstrasi besar-besaran di bulan Agustus 2025 lalu, pimpinan DPR RI kemudian menerima dan mengatakan bahwa RUU perampasan aset masuk prolegnas prioritas 2025 dan saat ini sudah di penghujung 2005. Ya. 2 hari lagi tahun 2025 berakhir. Dan di penghujung bulan Desember, di penghujung tahun 2025, satu kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Bekasi, yang juga menjabat sebagai Bupati Bekasi Ade Koswarakunan kena OTT KPK. Tidakkah itu kemudian dijadikan landasan dan dasar kuat untuk sesegera mungkin membahas lalu kemudian mensahkan RUU perampasan aset agar memiliki payung hukum untuk memiskinkan para koruptor, memberikan efek jera dan memberikan hukuman mati bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi di Republik ini. Selamat sore, saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.